setelah 3 tahun. Bisa nggak kita sebagai guru menggaransi? Enggak, Mas. Tapi kita harus menuju ke sana. Untuk ke arah situ. Tanyalah pada diri kita sendiri. Apa yang saya ajarkan dan apa hasil-hasil yang saya garansi anak-anak saya bisa berbicara dengan baik atau bekerja dengan baik gitu. Kemudian bukan kelulusan yang dilihat, tapi adalah menciptakan manfaat. Kalau saya udah belajar ini, manfaat saya buat adik saya apa? Dan manfaat ini apa gitu kan? Itu yang harus didorong terus di dalam setiap bidang. Kenapa saya belajar ini? Manfaatnya apa nantinya? Berapa lama saya bisa menjalankan manfaat pertama? Kemudian ini salah satu contoh. Kita misalkan sekarang punya 300 peserta. Itu adalah 300 tim. Dan sekarang yang daftar kan kira-kira 300. Yang ikut antara 100-an sekarang ini. Tapi kita lihat aja. Bahwa dalam perjalanannya ada rontok. Biasanya pengalaman kami 5 angkatan itu ada rontok separuh. Kenapa? Karena gurunya tidak serius. Karena siswanya tidak didorong oleh gurunya. Dan ini adalah salah satu pola. Bapak, mohon maaf, suaranya tidak muncul. Tidak terdengar. Dan untuk peserta yang lain, mohon untuk di-unmute, nggih. Ya, tadi kalau Anda unmute itu, aku dijadiin co-host saja, Mbak. Udah ya? Oke. Iya, sudah. Oke. Bentar ya. Nanti kalau suara aku nggak keluar, anu kasih tahu ya. Iya, Pak. Untuk peserta yang lain, tolong di-unmute ya. Gambarku kelihatan? Belum? Terlihat. Belum, Pak. Sudah terlihat, Pak. Belum. Betul. Gambarku kelihatan? Apakah udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, sampai sini ya tadi. Jadi sekarang bukan lihat kelulusan, tapi asas kemanfaatan dari ilmu yang didapat dari sekolah. Dan Anda perhatikan, sekarang sudah terasa kan? Saya cerita di Bandung, pesertanya dari manapun juga. Siswa juga boleh dong untuk mendapatkan guru yang terbaik gitu di seluruh daerah gitu kan. Itu yang tren yang akan datang. Kemudian ini tadi kita lihat Anda semua peserta ya, berapapun juga dari data yang kita punya mungkin sekitar 300 KKGS, KKSI, 200-an gitu kan. 300 tim. Tapi yang ikut sekarang saya belum tahu berapa banyak. Nah, Anda lihat itu 300 orang ada di situ misalkan kita buatkan. Itu saran kita buat kelompok gitu kan. B pindah ke B itu dari 300 dibagi per kelompoknya 5 orang guru. Jadi kalau 300 ya 60 kelompok gitunya. Dan setiap kelompok harus ada kaptennya atau pemimpinnya. Jadi kita ngajari Anda berkolaborasi dan menentukan siapa yang menjadi penanggung jawabnya untuk ke 5 guru di dalam kelompok A gitu kan, kelompok 1 ya. Nah,
Dan tiap guru itu kan mengirimkan minimal 1 tim. Kita dari 3 siswa atau 2 tim, terserah intinya. Itu digabungin. Kemudian disepakati, nanti Anda dengarkan dari beberapa narasumber, ini saran kami, dan anak-anak itu harus semacam ini. Dia bisa mengembangkan atau latihan storytelling-nya atau KKGS Speak Up itu 5 putaran yang direkam di YouTube, yang diupload di YouTube. Itu kan. Setiap guru harus menilai siswa sekolah yang lain, kelompok yang lain. Jadi kalau saya punya 5 guru, saya misalkan saya dari SMK Wahas, gitu kan, saya harus menilai 4 siswa di sekolah lain. Saya nggak boleh nilai siswa saya sendiri. Itu. Tapi guru yang lain juga menilai sekolah saya. Nah, itu yang dikumpulin. Nanti dijelaskan oleh Bu Dedeh bagaimana menilai bentuk penilaiannya gitu kan. Nah, buat panitia pengampu, Anda bagi menjadi 60 kelompok gitu kan. Nah, 60 kelompok ini tiap kelompoknya harus saya sarankan 5 kali putaran untuk menentukan kelompok siswa mana yang terbaik. Yang terbaik ya. Di dalam menjelaskan, menceritakan, ya kan Anda nilai sendirilah. Dari 5 kelompok guru ini yang dia akan bersatu, saranku memanfaatkan Teams atau Microsoft Teams kalau mau nanti kita ajarin, termasuk mengembangkan Trello, karena itu aplikasi-aplikasi yang praktis yang selalu kita manfaatkan. Nah, kemudian cari yang terbagus. Nah, jadilah C. Jadi dari satu kelompok terdiri dari 5 guru, di mana setiap sekolahnya itu ada 1 atau 2 tim gitu kan. Jadi ada 5 tim atau 6 tim siswa, kelompok siswa yang dia akan berdebat satu sama lain, diamati oleh Bapak Ibu gurunya. Berapa lama debatnya? Setiap putaran 2 jam. Ya, misalkan setiap kelompok disuruh berbicara 10 menit. Setiap kelompok bisa 50 menit. Nah, itu bisa dikembangkan melalui Teams atau Zoom. Kalau Zoom memang batasannya 45 menit gitu. Tapi kalau pakai Teams itu bisa nggak terbatas karena free dan panjang. Saranku pilihan bisa tergantung Anda. Jadi siswanya harus diajarin untuk itu. Nah, gurunya juga diajarin supaya ngerti untuk terus berkembang. Nah, di dalam setelah 5 guru itu menentukan siapa siswa yang menang, kelompok siswa yang menang itu namanya C. C kan? Di kolom C itu. Kita akan punya 60 kelompok terbaik, ya kan? 60 kelompok terbaik dari 300 kelompok. Nah, 60 ini didorong untuk mempromosikan karya-karya dia ke nasional dan internasional, dan kemudian dinilai. Apa yang dinilai? Terus nanti dibuat rankingnya. Berapa kali dia bisa diekspos, berapa kali dia ditanggap orang atau diundang orang untuk bercerita daerahnya kalau dia turis, atau dia membuat makanan secara detail. Nah, itu harus promosi. Siapa yang mempromosikan? Ya, anggota tim yang di B itu. Mereka harus bersatu. Ya, kita bersatu untuk kita sudah menentukan siapa yang menang, terus kita harus promosikan supaya ini laku dijual, dipromosikan di masyarakat banyak. Siapa yang didorong? Orang tua masing-masing sekolah itulah yang bisa diminta untuk mengusulkan, melihat apa yang dikembangkan oleh kelompoknya. Nah, itu. Kemudian nanti dibuat rankingnya. D. Ranking 1 sampai 60 dengan kriteria yang sudah kita tentukan. Berapa banyak yang ditonton orang, berapa satu sudah terbaik dia di kelompoknya, kemudian dia terbaik di promosinya, dia banyak ditonton orang promosinya, karena promosinya harus pakai online. Dia mendapatkan asas manfaat dan
rupiahnya dibuat ranking aja, udah langsung ketahuan. Dan itu nanti didorong untuk lomba internal, lomba sayembara secara nasional, ada sayembaranya. Dan kawan-kawan yang di kelompok B itu jangka panjang dalam setahun kita dorong supaya sekolahnya berkolaborasi. Nanti kita tunjukkan untuk itunya. Jadi ini yang skema yang kita pikirkan untuk kalau pesertanya 300 sampai Sabtu ini kan nanti mungkin bisa lebih. Jadi minggu harus ketahuan. Begitu ketahuan, kita panitia kita harapkan langsung hari Minggunya menentukan kelompok ini terus diundang berikutnya untuk mekanismenya. Itu ya. Ini rankingnya. Misalkan penjelasannya gini. Peserta total 300 tim. Dibagi menjadi 60 tim besar terdiri dari 5 SMK dari tim besarnya. Dalam satu tim besar disiapkan atau dipilih satu kapten atau pemimpin dari guru tersebut. Karena itu nanti yang kita kontak. Bagaimana sih ininya, dan dia berkomunikasi, mengkondisikan. Harus sepakat. Kalau timnya itu nggak sepakat ya akan rontok dengan sendiri, yaitu hukum alam. Sekarang tinggal Anda mau berjuang nggak bersama. Ini yang namanya kolaborasi. Dan belajar berkomunikasi, menenggang rasa untuk dengan satu tujuan. Mencari yang terbaik dan harus legowo di antara kalian. Tim mana yang terbaik yang nanti bisa mewakili 5 sekolah itu untuk maju ke babak final, gitu kan, misalnya. Dan itu babak final, babak semifinal lah, ke final. Nah, ini. Nah, terus yang ketiga, tiganya yang besar. Keempatnya, kapten bersama guru lain menyusun program storytelling untuk 5 kelompok siswanya. Jadwal debat 5 putaran. Maksud 5 putaran itu gini. Satu putaran itu 2 jam kira-kira. Anda menyiapkan siswa-siswa Anda dengan topik-topik tertentu yang akan dikembangkan. Ceritakanlah dengan vlog, dengan podcast, dengan PPT, terserah. Jadi masing-masing harus presentasi 3-4 menit vlognya dia. Terus kemudian bercerita di situ. Didebat oleh yang lain. Masing-masing harus melakukan itu satu putaran itu. Atau juga yang bercerita 3 kelompok, kemudian yang berdebat 2 kelompok atau 2 kelompok dan 3 kelompok. Dan itu lakukanlah 5 kali. 5 kali putaran. Jadi 5 kali 2 jam. Dan file filmnya naikin di YouTube. Terus kemudian pada saat terakhir rapatnya, diskusinya, putuskan, kelompok dari sekolah SMK Negeri Anu itu pemenang terbaik dari 5 kelompok ini, gitu kan. Udah, itu dari itulah dia mewakili Anda semuanya. Nomor 5, karena itu Anda harus fair untuk menilai, legowo menilai ke 5 kelompok siswa ini mana yang terbaik untuk masuk ke semifinal. Kemudian 5 dari 5 putaran dipilih satu tim terbaik dengan kriteria yang telah ditentukan. Bila ada 60 tim besar, akan dipilih tim 60 tim kecil ya. Tim kecil apa saja yang disiapkan, yang terbaik dari masing-masing ya. Nggak perlu takut, ini ntar kalah, nggak ada urusannya. Tapi yang penting bahwa itu kita bangun sistem. Dan kelompok besar ini kita harapkan akan bersinergi terus-menerus untuk mengasah, mendidik, menciptakan sebanyak mungkin siswanya dengan pola ini. Ini salah satu pola yang kolaborasi antar sekolah di bidang bahasa Inggris, gitu kan. Nah, bila ada 60 tim besar akan terpilih 60 tim kecil. 60 tim kecil ini memasarkan produk-produk kearifan lokal, ide-ide pariwisata, produk-produk apa yang diceritakan pakai vlog. Saranku 3-5 menit vlognya atau YouTube-nya, itu yang disebarkan, dan kemudian ada tim yang, ada beberapa keluarga yang mau nonton, itu dicatat nontonnya gitu. Dan waktu 2 bulan itu adalah waktu untuk memasarkan, mempromosikan produk-produk masing. Jadi ada 60 tim kecil yang akan bertebaran memasarkan produk-produk dia yang terutama tentang storytelling terhadap budaya, kesenian, kuliner, apapun juga yang menarik yang disepakati oleh Anda semuanya gitu untuk dipamerkan. Artinya apa?
kita akan mempunyai 60 titik yang menceritakan aneka ragam budaya kuliner Indonesia. Dan ini menarik untuk menjadi bagian daripada memperkaya ekspos dari anak-anak kita. Ini bagian daripada ekspos anak-anak kita. Nah, terus panitia pengampu, kita akan memonitor, harapan kita monitor setiap 2 minggu. Mulai pertengahan September misalkan, siapa 60 tim kecil itu yang sudah melakukan apa. Jadi nanti kita buat salah satu tabelnya, tim A, tim B, tim C sudah promosi 70 kali, sudah didengarkan oleh 2 kelompok, bercerita tentang kuliner, membuat kelepon atau pisang goreng dan sebagainya gitu kan. Dan kita develop bersama. Nah, itu. Dan yang dimonitor itu banyaknya penonton, berapa kali, asas manfaat dan rupiah yang didapat. Karena KKSI, KKGS ini adalah kita mencoba mengekspos yang terbaik dan memasarkan ke masyarakat. Dan masyarakat menyadari bahwa di dalam pandemi ini saya bisa nonton, saya bisa piknik ke Borobudur, saya bisa piknik ke Padang, saya bisa piknik ke Ngarai Sianok, saya bisa piknik ke itu melalui program ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bisa diperlukan. Karena interaksi ini penting untuk anak-anak itu. Itu salah satunya. Minimal terhadap 3 laporan. Kita tiap 2 minggu kita bisa monitor. Yang kita monitor dalam tiap 2 minggu dalam 3. Nanti kita buat ranking. Yang terakhir itu akan kelihatan siapa yang rajin, kemudian dari angka terakhirnya dan buktinya akan kelihatan. Nah, terus akhir November kita buat urutan tim mana yang paling favorit dengan kriteria 9 tadi. Untuk semua peserta, bila diperlukan, dilatih oleh Siami untuk bagaimana buat flyer. Kita lagi menyiapkan pendaftarannya bulan Agustus ini bagi yang memerlukan, bagi yang sudah nggak apa-apa. Saya perlukan bagaimana berkolaborasi, bagaimana belajar membuat flyer. Ini karena itu hanya tool untuk memudahkan Anda berkreasi. Dan kita hanya mencoba mengeksperimen pada 11 bidang, termasuk salah satunya bahasa Inggris. Jadi bagaimana ditambah skill-skill, refreshing skill-skill yang memudahkan Anda berkolaborasi, presentasi, promosi, dan sebagainya. Nah, ini contoh flyernya kayak gini. Ini apa yang anak-anak bikin ini, contohnya. Instruktur, apa yang dimasukkan, siswa, kontennya apa saja, gitu kan. Desainnya siapa. Jadi anak-anak juga harus ekspos. Nah, flyer inilah yang dibagikan oleh 5 guru dan siswanya, dipasarkan kepada masyarakat, orang tua dari 5 sekolah itu supaya menonton program yang mereka sudah sepakati untuk menang, untuk melihat jumlahnya gitu kan. Jadi ini satu upaya kerjasama 5 sekolah bersatu untuk memasarkan produk kalian sendiri yang kalian pilih gitu kan. Jadi ini satu contoh. Kemudian contoh yang berikutnya lagi yang sekarang barusan selesai. Bagaimana flyer dibentuk? Ini ada 2 flyer ini kan. Ini yang tempatnya Bu Dede itu nanti dijelaskan. Bagaimana? Ini yang saya bilang tadi. Tiap tim, tiap sekolah keluar dengan 3 anak. 3 anak ada fotonya. Dia akan pada saat dia 5 kali putaran, 5 ini harus ada flyernya. Jadi dia juga bisa ditonton oleh yang lain, tidak hanya 5 tim itu saja, tapi teman-temannya bisa lihat, oh ini tuh tandingannya itu begini kan. Jadi flyer-flyer ini penting pada saat 5 guru bersatu bikin 5 putaran. Setiap putaran harus ada flyernya untuk mempromosikan putaran Anda itu gitu. Jadi ini contohnya dan ini putaran-putarannya yang terus dikembangkan ya. Nah, terus kemudian kalau dalam pemasaran ini ada salah satu bentuk aja. Kalau Anda sudah punya vlog terus Anda kembangkan, Anda bisa pakai Instagram. Ini satu contoh Mang Ujo. Mang Ujo ditonton oleh sekitar 20 orang di Amerika. Mang Ujo di Bandung. Tapi ditonton oleh anak-anak. Ini teman-temannya temanku. Aku ada di situ. Aku nonton dari Bandung, tapi ada beberapa yang dari Amerika, dari beberapa kota. Ini belajar angklung.
Nah, bayangkan, angklung diajari dari Bandung ke